Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat menjalani hari libur ujian akhir semester. Semoga semester depan lancar ya. Terbantai lagi ya. Kali ini kita akan membahas materi dari makul pencemaran pesisir dan laut. Dan materi kali ini kita akan membahas mengkaji tinjauan tentang pencemaran eksternal dan laut serta ledakan alga berbahaya. Di mana kita akan meninjau tentang dampak lingkungan dan kesehatan manusia. Pertama, ekosistem estuari. Estuari adalah tempat pencampuran air tawar dan air laut, sehingga karakteristik salinitas, suhu dan kekurangannya sangat bervariasi. Kemudian ekosistem laut itu adalah tempat keseimbangan ekologis, meliputi zona pesisir, laut dangkal, terumbu karang, dan laut dalam, yang masing-masing memiliki kondisi fisik dan biologis yang berbeda. Terdapat perbedaan suhu antara permukaan laut yang lebih hangat dengan kedalaman yang lebih dingin. Nah, ekosistem laut ini mendukung berbagai bentuk kehidupan, yang dimana kita harus menjaganya dari ancaman global terhadap lingkungan perairan. Pencemaran, perubahan iklim, dan eksploitasi berlebihan merupakan ancaman serius bagi kelestarian ekosistem estuari dan ekosistem laut. Kemudian, apa sih itu pencemaran estuari dan laut? Nah, pencemaran estuari lingkungan laut adalah masuknya zat oleh aktivitas manusia, baik langsung maupun tidak langsung, yang merusak kualitas air dan mengganggu ekosistem. Pertama, polutan kimia. Logam berat, timbalan merkuri, gas nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan karbon dioksida, senyawa organik sintetis, dan bahan kimia industri pelaut dan pestisida yang meracuni organisme laut serta merusak rantai makanan. Kemudian kedua, polutan fisik, zat atau benda dalam bentuk fisik, padat, cair atau gas yang dapat mencemari lingkungan. Nah, mikroplastik, sampah padat, musik tua atau kain bekas dan pecahan botol, dan puing-puing lain yang mengancam biota laut melalui jeratan atau konsumsi. Kemudian yang tiga, polutan biologi. Nah, polutan yang berasal dari organisme hidup seperti jamur, bakteri, virus, serbuk sari, dan tungau yang dapat mencemari lingkungan dan dapat menyebabkan masalah lingkungan. Nah, patogen dari limbah domestik serta nutrien berlebih yang memicu alga blooms berbahaya dan mengurangi oksigen terlarut di laut. Nah, masuk ke sumber utama pencemaran. Pencemaran estuari dan laut merupakan masalah serius yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia pastinya, dan diperparah oleh dinamika lingkungan. Nah, aktivitas industri dan pertanian yang dimana limbah zat kimia, logam berat, dan nutrien berlebih dari industri dan pertanian mencemari perairan, terutama estuari melalui aliran sungai. Nah, limbah domestik dan urbanisasi pula, dan buangan rumah tangga, sampah plastik, dan air limbah dari kawasan urban adalah kontributor utama pencemaran laut. Di 2019 saja ada 10,5 juta kilogram sampah laut. Kemudian, transportasi maritim dan tumpahan minyak. Nah, aktivitas kapal pula menyebabkan tumpahan minyak, pelepasan limbah operasional, dan kondisi suara yang berdampak negatif. Kemudian, fenomena alam dan perubahan iklim. Nah, fenomena alam inilah yang berkontribusi besar dalam pencemaran estuari dan laut, di mana erosi tanah, pasang surut tinggi membawa sedimen yang berpolutan, perubahan suhu dan arus laut mengaruhi dispersi polutan. Ya, garis besarnya aktivitas industri dan pertanian ini hanyalah pendukung dari pencemaran. Namun, semakin tahun ke tahun, aktivitas industri dan pertanian menjadi prioritas utama dalam pencemaran estuari dan laut. Dan fenomena alam hanya mendukung kerusakan pencemaran, walaupun itu alami. Nah, kemudian limbah-limbah ini mengandung berbagai polutan seperti plastik, logam berat, pestisida, sedimen, dan nutrisi yang dapat merusak ekosistem laut. Loh, kok nutrisi dapat merusak juga? Nah, kelebihan nutrisi terkadang berdampak buruk juga pada ekosistem, yang dimana kelebihan nutrisi ini akan membuat salah satu organisme berkembang lebih pesat daripada organisme yang lain, sehingga dominasi salah satu organisme akan berdampak buruk pada organisme lain.
karena perebutan makanan, perebutan oksigen akan mempengaruhi kehidupan organisme lain dan menguntungkan salah satu organisme tersebut. Nah, itu mengganggu biota serta berdampak pada kesehatan manusia. Lanjut, dampaknya pencemaran terhadap ekosistem laut. Ganggu rantai makanan. Nah, pencemaran laut mengganggu rantai makanan, mempengaruhi biota laut dan ekosistem. Polutan dapat masuk ke organisme dan berakumulasi di dalam tubuh. Di dalam tubuh. Kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati. Limbah industri, plastik, dan bahan kimia berbahaya merusak habitat laut, mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian perubahan kimia air dan oksigen. Polusi mengubah komposisi air laut, menurunkan kadar oksigen terlarut dan pH, menciptakan lingkungan tidak layak bagi kehidupan laut. Lanjut, resistensi antibiotik mikroorganisme. Pencemaran memicu perkembangan bakteri resisten antibiotik pada mikroorganisme laut, menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Nah, dampak pencemaran terhadap kesehatan manusia pula pada makanan laut dan keracunan. Yang mana pencemaran lingkungan dapat menyebabkan keracunan akibat konsumsi makanan laut yang terkontaminasi zat berbahaya. Nah, tingkat polusi dan banyaknya sampah di lingkungan merupakan ancaman serius. Dampak negatifnya tidak hanya memengaruhi kesehatan saat ini, tetapi juga membahayakan generasi yang akan mendatang. Nah, kemudian penyakit kontak langsung. Gangguan pernapasan, infeksi kulit, dan masalah kesehatan lainnya dapat terjadi melalui kontak langsung dengan polutan. Nah, efek jangka panjangnya pada zat kimia berbahaya dapat memicu masalah kesehatan kronis, termasuk kanker dan penyakit degeneratif. Dampak sosial ekonomi pula, komunitas pesisir menghadapi kerusakan mata pencaharian seperti perikanan pariwisata, mengganggu kesehatan sosial. Kemudian, nah, apa sih itu harmful algal bloom atau ledakan alga berbahaya? Jadi, ledakan alga berbahaya adalah pertumbuhan fitoplankton alga mikrofis yang cepat dan tidak terkendali di perairan tawar, laut dan payau. Nah, ini dapat menyebabkan efek berbahaya bagi manusia, hewan dan ekosistem sekitarnya. Fenomena ini juga sering disebut pasang merah. Meskipun warnanya bervariasi, ada hijau, coklat, kuning, dan lain-lain, tergantung pada jenis alga yang mekar. Tergantung alganya yang diuntungkan dalam perebutan ekosistem itu. Nah, jenis alga penyebabnya ada diatom, dinoflagellata, dan cyanobacteria. Nah, jadi diatom warna hijau, dinoflagellata warna merah, dan cyanobacteria warna hijau saat malam. Nah, distribusi dan frekuensinya meningkatkan prevalensi alga berbahaya di lautan, danau, dan sungai, terutama disebabkan oleh infeksi dua faktor utama: polusi nutrisi akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim. Faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang memungkinkan spesies alga berbahaya untuk mengalahkan spesies lain. Nah, inilah yang menyebabkan bloom yang lebih sering, parah, dan meluas. Nah, semakin meluas di perairan, pedalaman, dan menjadi masalah lingkungan global yang berkembang di seluruh lautan, danau, dan sungai. Faktor pemicu dan kondisi lingkungan harus. Nah, ada eutrofikasi yang dimana beban nutrien dari daratan. Pencemaran dari industri dan aktivitas darat meningkatkan nutrien, ada nitrogen dan fosfor di perairan. Kelebihan nutrien ini dapat memicu pertumbuhan alga eksplosif yang menyebabkan HARPS. Nah, salah satunya adalah eutrofikasi pemicunya. Lanjut, perubahan suhu air dan iklim. Nah, peningkatan suhu air laut akibat perubahan iklim mempercepat metabolisme alga dan memperpanjang durasi HARPS. Banyak spesies tumbuh optimal pada suhu 20 sampai 35 derajat Celcius. Nah, itu suhu hangat perairan. Lanjut ke stabilitas kolom air dan stratifikasi. Nah, stratifikasi kolom air ini yang stabil mengurangi pencempuran vertikal. Alga dapat tetap berada di lapisan permukaan yang kaya cahaya
dan nutrien mendukung perkembangan HAPS. Jadi sumbangan matahari dan nutrien yang banyak kaya dapat terus mendukung pertumbuhan dari alga, sehingga keberlangsungan alga berlangsung lebih lama karena tidak adanya percampuran. Lanjut, perubahan sirkulasi laut dan arus. Nah, arus dan pola sirkulasi ini mengangkut sel alga, mengkonsentrasikannya dan membawa nutrien. Perubahan pola dapat mengubah distribusi dan intensitas HAPS. Jadi sirkulasi laut dan arus ini membawa alga ke perairan, entah itu perairan permukaan atau dalam. Nah, pengarukan inilah yang mempengaruhi stabilitas kolam air di sebelahnya. Jika sirkulasinya baik, alga akan kembali naik ke permukaan dan mengalir ke dalam ke kolam perairan kembali, sehingga pertumbuhannya stabil. Tapi jika sirkulasinya terganggu atau tidak mengangkut sel alga dan sel alga terperangkap di permukaan perairan, kolam perairan bagian atas, itu akan menguntungkan alga untuk berkembang pesat, sehingga terjadi ledakan alga berbahaya. Nah, mekanisme toksisitas dan dampak HAPS pada kehidupan laut. Mekanisme toksisitasnya, dari semua zat adalah racun. Dosis yang tepat yang membedakan racun dari obat. Jadi jika kelebihan itu menjadi racun, jika dosisnya pas menjadi obat. Nah, HAPS menghasilkan berbagai biotoksin yang dapat mengaruhi organisme laut dan manusia. Nah, produksi biotoksinnya ada PSP, Paralytic Surface Poisoning. Ini dapat merusak sistem saraf, umumnya pada kerang. Kemudian NSP, Neurotoxin Surface Poisoning, menyebabkan gangguan saraf dan pencernaan. Kemudian ASP, Amnestic Surface Poisoning, dapat menyebabkan kerusakan otak dan kehilangan memori. Kemudian CFP, Seaweed Fish Poisoning, itu akumulasi toksin pada ikan karang. Nah, dampak HAPS pada kehidupan laut. Hipoksia dan anoksia itu dikomposisikan alga menghabiskan oksigen, yang mana membahayakan biota laut. Nah, kemudian kerusakan insang, fisik alga. Nah, alga dapat masuk ke insang ikan dan merusaknya, dan mengganggu respirasi dari ikan. Nah, kemudian gangguan reproduksinya, toksin dapat mengganggu siklus hidup dan perkembangan larva organisme lain. Nah, seperti pada skematik representasi ini adalah representasi dari temperatur pada tiap-tiap bulan. Jadi Januari, Februari, dari akhir Februari dia akan meningkat. Kenapa? Karena sudah mulai panas, permukaan laut sudah mulai memanas, dan puncaknya pada Maret, April, pada bulan Mei, hidroflagella mulai naik untuk memakan diatom. Nah, kemudian siklus ini berangsur-angsur turun dan naik kembali pada bulan Juli, Oktober, pada bulan berikutnya, dan siklus ini berulang setiap tahun. Lanjut ke dampak HAPS terhadap kesehatan manusia. Ada keracunan makanan laut. Nah, konsumsi makanan laut terkontaminasi toksin HAPS. Nah, gejalanya ada mual, kram perut, diare, gatal, dan nyeri otot. Nah, toksin itu tidak hilang saat dimasak. Itu berbahaya. Kemudian, gangguan pernapasan kulit. Paparan racun HAPS via udara, aerosol, atau kontak air memicu masalah pernapasan, itu batuk-batuk, sesak napas, serta iritasi kulit dan mata. Lalu paparan air minum. Cyanobacteria pula di sumber air minum menghasilkan racun berbahaya. Konsumsi air terkontaminasi ini berisiko mengganggu hati, saraf, dan pencernaan. Nah, sebagai kasus penyakitnya, insiden global catat keracunan serius akibat HAPS. Itu contoh kasus dari DSP, diaretik, dan PSP Paralytic Surface Poisoning berdampak luas. Nah, ini yang spesies yang sudah ada pada penelitian di UK, United Kingdom, di Inggris.
tentang pencemaran dan HAPS, pencemaran lingkungan baik oleh nutrisi maupun polutan kimia berinteraksi dengan fenomena HAPS dan dia dipaparkan oleh perubahan iklim. Nah, inilah dia kata kuncinya, pencemaran lingkungan baik oleh nutrisi maupun polutan kimia yang berinteraksi dengan fenomena HAPS dan dipaparkan oleh perubahan iklim. Jadi sampah dari manusia, polutan kimia dan polutan fisiknya itu mengganggu. Nah, kemudian diperparah oleh perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini hanya mendukung dari dampak manusia yang sebelumnya pada tahun-tahun berikutnya tidak menyebabkan dampak yang parah yang sebagainya. Nah, kemudian menciptakan dampak sinergis yang merugikan ekosistem kesehatan manusia. Lanjut, nutrien sebagai pemicu utama HAPS. Limbah domestik, industri, dan pertanian meningkatkan kadar nutrisi, yang mana memicu pertumbuhan alga tak terkendali dan ledakan HAPS. Kemudian polutan kimia yang memperparah toksisitas alga. Polutan kimia pula memperburuk kondisi perairan, meningkatkan toksisitas alga dan efek berbahaya pada biota laut serta manusia. Kemudian perubahan iklim dalam sinkronisasi, suhu air naik pada pola cuaca ekstrem, di mana menciptakan kondisi optimal bagi HAPS dan mempercepat penyebaran nutrisi dan polutan. Nah, sinergi dampak pada ekosistem dan manusia, gabungan masalah ini menurunkan kualitas air, mengancam biodiversitas, merugikan ekonomi, dan membahayakan kesehatan manusia. Nah, strategi pemantauan dan deteksi pencemaran, ada pemantauan kualitas air, di mana pengamatan dan analisis kualitas air berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi didukung oleh sistem real time. Dan penginderaan jauh dari satelit, pemanfaatan teknologi satelit untuk monitoring pencemaran air secara luas, efisien, dan berkelanjutan. Nah, deteksi dini dan peringatan, jaringan sensor dari sistem peringatan dini untuk mendeteksi cepat dan respons efektif terhadap insiden pencemaran. Kemudian, bioakumulasi, menganalisis indikator biologis, dan studi bioakumulasi untuk menilai dampak polusi dan dampak polusi jangka panjang. Nah, mitigasi dan pengelolaan pencemaran estuari dan laut. Pengelolaan limbah terpadu menerapkan pendekatan holistik dan terintegrasi dalam manajemen limbah dari berbagai sektor, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk solusi komprehensifnya. Kemudian pendidikan dan peran individu, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya ekosistem laut dan mendorong partisipasi aktif individu dalam upaya pencegahan pencemaran. Nah, regulasi industri dan pertanian pula menetapkan dan menegakkan peraturan ketat untuk mengurangi emisi dan limbah dari sektor industri serta praktik pertanian yang bertanggung jawab. Restorasi ekosistem dan alam, kita memulihkan habitat pesisir dan estuari yang rusak, serta memanfaatkan solusi alami untuk mitigasi dampak pencemaran. Nah, strategi pengelolaan ledakan alga berbahaya itu pengurangan beban nutrien, teknologi mitigasi langsung, mana intervensi fisik, skimming, aerasi, lalu kimia, algisida terkontrol, dan biologi predator atau patogen untuk mengendalikan atau menghilangkan ledakan alga berbahaya. Nah, kebijakan dan peraturannya, kita harus membentuk kerangka hukum dan standar kualitas air, walaupun sudah ada, untuk mencegah dan menangani HAPS, termasuk regulasi pembuangan limbah dan zona sensitif, belum ada. Kemudian kolaborasi internasional, berbagi hasil penelitian, menjelaskan pemantauan, dan mengembangkan strategi manajemen bersama antar negara untuk isu global HAPS ini. Nah, inovasi untuk penelitian terkini, kita mendorong solusi lingkungan berbasis sains dan teknologi, mana pemodelan prediktif HAPS dan polusi memanfaatkan statistik dan data historis untuk memprediksi kejadian masa depan, termasuk polusi lingkungan, mendukung penilaian risiko dan keputusan berbasis data. Kemudian pengembangan biosensor untuk deteksi dini, teknologi biosensor menggabungkan biologi dan elektronika untuk deteksi cepat dan akurasi patogen akurat. Penting untuk identifikasi dini, mengontrol penyebaran penyakit dan intervensi medis. Pemanfaatan alga dan polutan untuk biomediasi, penelitian inovatif menggunakan alga dan mikroorganisme untuk membersihkan polutan lingkungan, menawarkan pendekatan untuk rehabilitasi ekosistem. Nah, studi kasus inovasi lokal dan global, kita menganalisis implementasi teknologi hijau dan solusi lingkungan sudah ada yang berhasil di berbagai skala, mengidentifikasi praktik dan
terbaik dan tantangan adopsi inovasi. Nah, jadi kesimpulan rekomendasinya adalah di bab 10 memberikan di bab 10 pula atau di materi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang peran patogen dan polutan kimia dalam lingkungan laut dan dampaknya terhadap kesehatan manusia, dengan fokus pada pengelolaan patogen, polutan kimia termasuk nanopartikel dan plastik, dan fenomena ledakan algen berbahaya yang menghasilkan toksin. Pendekatan monitoring dan regulasi yang adaptif sangat penting untuk melindungi kesehatan manusia dan ekosistem. Jadi masalah dan dampaknya polusi laut adalah ancaman serius bagi ekosistem dan kesehatan manusia, menyebabkan kerusakan habitat, keracunan rantai makanan, serta risiko penyakit. Ini ancaman serius. Nah, kemudian solusi jangka panjangnya memerlukan upaya kolektif dari pemerintah, juga dari sektor industri, masyarakat, dan individu. Keterlibatan semua pihak sangat krusial. Jadi sampai di sini saja dan sampai jumpa. Terima kasih telah mendengarkan.